Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 7 mata kuliah pengantar perdagangan S1 Teknologi Sains Data Universitas Erlangga. Di sini kami akan melakukan presentasi tentang solusi komputasional mengenai peran sosial media dalam memaksimalkan kampanye politik. Khususnya adalah penggunaan akun media sosial untuk kampanye politik. Nah, di sini tim kita ada Palupi dengan NIM 01, Elvira Ramaputri dengan NIM 10, Denis Arna Ardanti dengan NIM 13, Muhammad Hanif Nafis dengan NIM 33, Krishna Bayu dengan NIM 38, Bramastia Zaki Huseini dengan NIM 95. Ya, langsung saja kepada teman-teman. Latar belakang permasalahannya adalah satu, Indonesia sebagai negara demokrasi. Sebagai negara demokrasi, pemilihan kepala daerah adalah agenda rutin yang diadakan setiap 5 tahun sekali di berbagai daerah di negara Indonesia. Di negeri ini, pemilu merupakan salah satu sarana bagi masyarakat untuk berdemokrasi, yaitu dengan ikut serta memberikan suara dalam pemilu maupun pilkada, yang pada pelaksanaannya berasaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, yang selanjutnya lebih dikenal dengan akronim. Selanjutnya, latar belakang yang kedua adalah kampanye politik dan perkembangan teknologi. Dewasa ini, perkembangan teknologi sangatlah cepat. Hal ini sejalan dengan cepatnya penyampaian dan penerimaan informasi. Begitu pula media kampanye juga berkembang. Selanjutnya, informasi dan media sosial adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Dari sini timbullah ide untuk memperluaskan jangkauan kampanye melalui berbagai media sosial, mulai dari Facebook, Twitter, Instagram, hingga YouTube. Di samping itu, jenis media sosial tertentu memiliki kecenderungan usia pengguna yang berbeda. Selanjutnya, latar belakang yang ketiga, kampanye melalui media sosial dengan isu yang tidak relevan. Selain itu, setiap media sosial memiliki kecenderungan model penyampaian pesan yang berbeda. Dengan begitu, pemilihan isu sangat berpengaruh dengan kecenderungan penggunanya, sehingga sering terjadi kesalahan atau penyampaian isu yang tidak relevan sesuai dengan kecenderungan pengguna medsos tersebut. Latar belakang keempat adalah akun bot. Saat ini media sosial adalah saluran istimewa untuk penyebaran berita, pertukaran informasi, pengecekan fakta, dan propaganda. Tanpa disadari, akun otomatis yang dikenal sebagai akun bot berkontribusi besar dalam proses penyebaran informasi dengan melakukan unggahan konten dengan jumlah banyak secara otomatis. Penggunaan akun bot untuk kampanye politik paling banyak ditemui hampir di seluruh media sosial, karena diskursus politik mayoritas terjadi di platform media sosial, khususnya Twitter. Sederhananya, akun bot di media sosial adalah akun yang dikelola oleh sebuah software melalui pemrograman aplikasi yang bisa memerintah akun untuk melakukan fungsi tertentu secara otomatis. Next. Tujuan mengetahui solusi komputasional yang tepat untuk memaksimalkan peran media sosial dalam proses kampanye politik. Next. Apa saja masalah yang dihadapi dalam kampanye politik di Indonesia? Ya, selanjutnya akan saya lanjutkan. Jadi masalah yang dihadapi dalam kampanye politik di Indonesia yaitu ada dua, offline dan online. Yang pertama, di offline seringkali menguras banyak waktu karena harus berpindah saat kampanye offline itu dilakukan pindahan tempat dari daerah sini dan daerah yang lainnya. Kemudian yang kedua, online, yaitu
informasi hoax, informasi tidak berisi, isu yang tidak strategis, dan isu yang tidak relevan, serta cybercrime. Kampanye politik dalam konteks ini yaitu pemilihan kepala daerah wali kota itu biasanya dilakukan dengan dua kampanye, yaitu kampanye melalui media sosial dan kampanye secara offline. Di sini kami sebagai penulis mencoba untuk menguraikan masalah-masalah yang terjadi baik dari kampanye melalui media sosial dan kampanye melalui offline. Yang pertama yaitu kampanye secara offline. Kampanye secara offline memiliki masalah yang menguras banyak waktu dan memerlukan biaya yang besar. Karena misalnya yaitu biaya transportasi untuk berpindah dari daerah sini ke daerah yang lainnya. Kemudian yang kedua, kampanye melalui media sosial. Saat pandemi seperti ini, kampanye-kampanye itu sering biasanya akan dilakukan melalui media sosial karena dianggap lebih efektif. Masalah yang timbul ketika kampanye melalui media sosial yaitu informasi yang diberikan top down. Top down di sini artinya informasi yang diberikan saat kampanye kurang komunikatif antara pemerintah dan rakyat saat membahas isu pembangunan. Serta informasi yang top down di sini bisa diartikan dengan informasi yang diberikan rentan terhadap konflik. Di informasi yang diberikan top down ini, kami juga mencoba untuk menguraikan masalahnya yaitu adanya informasi hoax. Artinya informasi yang disajikan dalam kampanye itu seringkali direkayasa, yaitu menutupi informasi yang sebenarnya. Kemudian rentan terhadap adanya ujaran kebencian dan pencemaran nama baik dari lawan paslon. Kemudian yang kedua, informasi hanya menarik tapi tidak berisi, artinya informasi yang menarik ini hanya untuk mencari suara saja. Kemudian yang kedua, masalah yang timbul ketika kampanye melalui sosial media yaitu cybercrime. Cybercrime identik dengan kejahatan melalui dunia maya. Misalnya, kalau di konteks ini pencurian data dari lawan paslon, terus perusakan jaringan dan penyamaran nama baik dari lawan paslon. Kemudian yang ketiga yaitu komunikasi yang terjadi searah. Artinya pemerintah dan rakyat kurang terjadi komunikasi. Di sini masalah sub-problemnya yang kita uraikan yaitu yang pertama membahas isu yang tidak dekat dengan masyarakat. Seringkali membahas isu-isu tentang konflik luar negeri, tidak membahas dengan isu-isu yang misalnya kayak kemiskinan itu kan dekat dengan masyarakat. Yang kedua, membahas isu yang tidak relevan dengan kondisi saat ini. Seringkali isu-isu yang diambil saat kampanye itu membahas isu yang booming di tahun-tahun lalu. Kemudian yang ketiga, hanya terfokus pada salah satu isu saja. Contohnya, kayak sekarang kan isu yang lagi beredar, Omnibus Law ya. Nah ini kayak saat kampanye mereka tuh hanya fokus kepada satu isu tentang Omnibus Law itu. Jadi ini kurang lebih mekanisme dari solusi yang kami tawarkan. Pertama itu kita mengumpulkan isu yang relevan terlebih dahulu, lalu dari isu-isu yang telah dikumpulkan dipilih, dan kemudian dari isu yang telah difilter itu disusun materi kampanye yang strategis. Kemudian dari materi yang telah disusun dibuat algoritma akun bot yang nantinya dirancang untuk menjalankan fungsi tertentu secara otomatis seperti like, tweet, retweet, menulis hashtag tertentu, komen, dan lain-lain. Lanjut. Strategi kampanye dengan bot dan akun, dengan menggabungkan bot dan akun asli ini menggunakan pesan dalam waktu tertentu yang tujuannya untuk membuat akun-akun kecil terlihat lebih banyak dari aslinya. Dengan menggunakan Twitter sebagai patokan, hasilnya menunjukkan bahwa akun bot memainkan peran penting dalam pertukaran konten, terutama dalam tren baru yang hampir semuanya dipopulerkan oleh bot. Aktivitas retweet, mention, like, comment, subscribe, dan sebagainya dari akun otomatis tersebut
dapat mempengaruhi keputusan pemilihan bakal calon dan memancing isu yang interaksi sendiri, yaitu dimulai dari hal yang paling general, dari pengumpulan isu yang relevan dengan keadaan masyarakat. Lalu difilter berdasar isu, terus menyusun materi kampanye strategis untuk memenangkan kampanye, lalu membuat algoritma program pada akun botnya, lalu membuat perintah akun untuk melakukan sebuah fungsi. Yang terakhir, terdapat beberapa fitur seperti tweet, retweet, mention, hashtag, like, subscribe, dan komen. Sementara fitur yang paling krusial yaitu hashtag. Hashtag sangatlah penting untuk menaikkan sebuah popularitas bakal calon. Next, untuk pemodelannya dari calon wali kota itu ada tim sukses, partai politik, nomor urut paslon, dan nama paslon. Lalu semua itu membuat akun bot, terutama tim suksesnya, yang berupa like, tweet, hashtag, subscribe, retweet, mention, dan komen. Itu fiturnya dari akun botnya. Lalu login ke media sosial calon wali kotanya, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. Maupun untuk perantaranya sendiri, seperti materi kampanye, isu esensial, dan isu relevan. Next. Menindaklanjuti solusi yang telah dibuat, yaitu menggunakan akun bot untuk menaikkan popularitas calon wali kota, dibuatlah flowchart seperti ini. Flowchart ini tergantung dari platform sosial media yang digunakan oleh calon wali kota untuk berkampanye. Pertama ada Twitter. Untuk Twitter, pertama bot mencari konten yang terkait dengan calon wali kota, lalu mensortir konten tersebut, apakah berupa tweet, komentar, atau retweet, dan kemudian bot menjalankan fungsinya sesuai yang sudah diprogramkan di dalam flowchart ini. Lalu untuk Instagram, next. Bot mensortir konten seperti post, komentar, live Instagram, dan juga story Instagram, kemudian ditindaklanjuti sesuai dengan algoritma atau flowchart yang sudah dibuat sebelumnya. Begitu pula untuk Facebook dan juga untuk YouTube. Selanjutnya. Ya, masuki kesimpulan, berdasarkan paparan yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya, seperti yang terdapat pada latar belakang dan rumusan masalah atau goals yang kita inginkan dari permasalahan ini adalah bagaimana kita mencari solusi komputasional yang tepat dalam memaksimalkan peran media sosial dalam kampanye politik. Nah, di sini kami menyimpulkan bahwa penggunaan akun bot atau akun otomatis adalah salah satu solusi komputasional yang dapat memaksimalkan peran media sosial dalam kampanye politik. Nah, seperti yang dijelaskan oleh teman saya juga, masalah kampanye politik terutama di ranah online di Indonesia seperti isu yang tidak relevan, isu yang tidak substansial, dan isu-isu yang tidak strategis membuat masyarakat semakin rendah minatnya dalam berdemokrasi. Nah, di sini keberadaan akun bot ini menjadi salah satu jalan keluar yang cukup strategis dalam rangka pembawaan pesan-pesan yang ingin disampaikan calon kepala daerah kepada rakyatnya. Aktivitas seperti retweet, hashtag, lalu like, comment, subscribe, dan sebagainya yang dilakukan oleh akun bot dapat mempengaruhi keputusan pemilihan bakal calon dan menarik perhatian masyarakat kepada isu-isu strategis yang digunakan dalam materi kampanye yang telah disusun. Nah, tentunya yang perlu digarisbawahi di sini adalah
penggunaan akun bot ini harus sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang ada di Indonesia. Prinsip materi kampanye yang strategis dan substansial harus selalu menjadi dasar dalam kinerja akun bot, sehingga nantinya tidak akan menyebabkan beredarnya berita hoax atau ujaran kebencian, fitnah, atau bahkan citra negatif yang akan menimpa partai politik atau calon kepala daerah tersebut. Nah, pada intinya, sebuah kampanye itu dikatakan berhasil atau kunci dari kampanye itu adalah materi dari kampanye itu sendiri. Dan akun bot ini menjadi salah satu solusi yang sangat strategis untuk menaikkan dan menyebarkan materi kampanye yang telah disusun oleh kepala daerah, sehingga masyarakat dengan mudah menentukan pilihannya dan juga dengan dapat mudah dan lebih leluasa mengenal calon kepala daerah yang akan memimpin daerahnya. Mungkin cukup sekian dari presentasi yang bisa kami sampaikan. Semoga presentasi yang telah kami sampaikan dapat memberi solusi terhadap peran media sosial dalam memaksimalkan kampanye politik di Indonesia. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.